Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para ustadz, para guru, para muallimil Quran, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus kepada semua pengurus takmir Masjid An-Nur beserta para remaja-remaja Masjid An-Nur yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah untuk berkhidmah, untuk melayani tamu-tamu Allah yang datang ke Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan yang hadir semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pakai Madura apa bahasa Indonesia? Campur sari. Oke. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sebatan kula amul jaki. Nah, kalau war aslin nali. Syukur alhamdulillah. Dalam papangkian semuljah Kak Dinto, kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, di tempat yang agung, di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah baitun min buyutillah, salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga pada malam ini berada di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya satu malam khairun min alfi syahrin. Satu malam nilainya di sisi Allah jauh lebih baik ketimbang 1000 bulan ketika kita gunakan keangku ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini yang sudah paruh kedua, tanggal 17 Ramadan, tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang mana malam ini adalah lebih baik daripada malam 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan. Karena orang ni kah monpon kadung era JKN parengin si anyama malam istimewa Lailatul Qadar, ibadah semalam, as-salat sunnat 2 rakaat. Ini hanya 2 rakaat dibandingkan dengan 1000 bulan solat sunnah 1000 bulan, kalah nilainya dengan 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Saya tak saya? 1000 bulan Kak Dinto sama dengan kurang lebih 84 tahun. Umur kita Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 umurnya. 70, 60 sampai 70 tahun. Monde pak. Cek telo polo lah sakit toot kepin dah ini. Mangken umur telo polo pak polo ke toot sakit tengah
Bon kayak tengah lah benar ya kan itu. Kayak tengah, kayak cetak, setuju. Kenapa? Karena dari pola makan kita ini penyakit sekarang banyak. Walaupun umur sudah ditentukan oleh Allah, tapi umatnya Nabi Muhammad umurnya hanya berkisar 60 sampai 70. Sampai 70 ini sudah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa umatnya Nabi Muhammad yang umurnya hanya sekian untuk bisa membandingi umat-umat terdahulu yang umurnya 1000 tahun, 1500, 900 sampai 1000 ke atas. Ini kau umur yang lambo. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim jong lanceng derita. Tentu semangat orang ngajeng lanceng, semangat tujuh rajo. Wat gawat. Umat Nabi Muhammad nih gini roskoros tek rote umur ning sekoni. Suruh tarawih. Milih secepat. Mun si abid tak baju. Lah, lalu kapan kita akan mengejar mereka? Padahal kita ini sebagai akhir umat yang terakhir, kita harus bisa ngejar mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa tidak diberikan kepada umat terdahulu, yaitu adalah Lailatul Qadar. Kalau kita ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun saja, 10 tahun setiap tahun, berarti 84 tahun kali 10, kenapa Bu? Banyak tak banyak? Kita sudah bisa menandingi. Itu hanya di bulan Ramadan saja satu malam. Lalu kemudian kita di bulan yang lain, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masih kita beribadah. Kula yakin amal lah kula ban panjenengan bekal nyapok deka amal lah umat-umat terdahulu. Melana kak dintoh ada kesempatan di malam Ramadan kak dintoh ada malam Lailatul Qadar, harus kita cari, harus kita tunggu, harus kita betul-betul mengejar. Cek kuna main tip intipan melolo. Dalam mejarana montang kelekoran buru semangat. Salekor terawih, 2 lekor tedung. Kalak kencil melolo. 3 lekor terawih boleh. Dalam mah Lailatul Qadar kek. Si. Malam 4 lekor tedung boleh. Ya, kula yakin tak kira oleh ini. Kenapa? Ramadan ini bukan kita cari, tapi Ramadan harus kita ambe, mencaan meduran iambe. Kita harus menyambutnya dengan cara bagaimana? Mulai dari malam pertama sampai malam terakhir harus kita sambut dengan ibadah kita di setiap malam. Cek gun galak lekoran melolo. Keng kadang bila pun para lekoran sop semakin maju. Benih semakin maju tambah banyak. Jan maju artinya karya sebiri. Mon ki awal banyak, mon ki bila lepon terakhir karya sebiri. Lah nikah harus kita tradisi kebiasaan nggak nikah buang jauh-jauh. Karena Lailatul Qadar gak ditoce pun ulama paling tidak ada 2 perspektif ulama, 2 pendapat ulama berbeda tentang masalah Lailatul Qadar. Ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar ini adalah Lailatun Mabhumah, malam yang dimana manusia tidak ada tahu kapan Lailatul Qadar. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak tahu semuanya kecuali orang-orang khusus yang diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari para anbiya, para rasul, para aulia, dari golongan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah karena malam gak dinto malam yang tidak jelas, mabhumah, maksudnya tak jelas, beda dak manten beni, beda pasti beda, kengkun kapannya ini tidak jelas. Oleh karena itu jangan hanya kita menunggu Lailatul Qadar tanggal 21 ke belakang. Kebanyakan memang ada di tanggal 21 sampai ke budi. Tapi belum tentu ada di situ saja. Pendapat kedua, Lailatul Qadar adalah Lailatun Mutanakkilah. Lailatul Qadar ini adalah malam di mana malam Kak Dinto selalu dah pindah. Bisa jadi tanggal 1 Ramadan, bisa jadi ada di 2 Ramadan, bisa jadi ada di 14, 15 sampai akhir. Tidak ada yang tahu.
Oleh karena itu, mon kun orang hanya nyedemin dengan tanggal selekor, telo lekor segemi, peto lekor, pah beda ning yare tanggal setong, lep salepan, tak bisa. Maka dari itu, dari awal Ramadan mari kita semangat, harus kita pompa kembali, harus kita tambahkan semangat kita dibandingkan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Para hadirin wal hadirat, sesangat beten kula muljaki. Malam mangken kula sebagai manusia umat Islam khususnya sampai jam berapa? Hah? Sampai jam berapa? Bu, sampai sahur. Botore wan. Hadirin wal hadirat sebatan kula muljaki. Ada 3.17 yang tidak boleh kita lupakan sebagai umat Islam khususnya di Indonesia. Ini adalah momen terbesar dan nikmat yang besar kepada kita. Apa 3.17? 17 rakaat. Apa itu 17 rakaat? Merupakan gabungan daripada salat 5 waktu. Asar, isya, zuhur 12 ditambah maghrib 15 ditambah subuh 17 ini rakaat 17 jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita tinggalkan kalau pengen kita menjadi umat yang baik dan bahagia dunia akhirat. Ada 17, yang kedua adalah 17 Agustus yang merupakan tanggal kemerdekaan negara kita Indonesia. Ini juga jangan kita lupakan. Kenapa? Ini nikmat besar kepada kita. Dengan kita mendapatkan kemerdekaan, umat Islam bebas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agama. Bebas kita berkesana sini bebas. Mun ki lambe ki zaman penjajah posang. Membolan gula tak nutut, keng jelas posang. Anapa? Man ka man bodo belento, bodo ngak nikah, rum sebereng. Kita tak bebas. Ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga adalah 17 Ramadan. Di mana 17 Ramadan Kak Dinto merupakan satu sejarah bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-ayat. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Tujuannya apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk. Kenapa kok Al-Quran menjadi petunjuk ke kula ban panjenengan? Karena senyiptaaki kula ban panjenengan Gusti Allah. Maka untuk memperbaiki manusia ciptaan Allah harus ada yang namanya kitab petunjuk, yaitu adalah kitab suci Al-Qur'an. Logikanya enggak nih, Kak? Mon Jepang umpama ada satu mobil mereknya Toyota. Toyota ini kan buatan apa? Buatan Jepang. Maka merek mobil Toyota karena orang Jepang otomatis buku petunjuknya sesuai dengan merek Toyota. Tak mungkin buku petunjuk parengin Mitsubishi, otabe Isuzu, otabe Kawasaki ben sama macam. Karena tak cocok. Oleh karena itu Allah menciptakan kula ben panjenengan yang merupakan made in Allah. Ciptaan Gusti Allah kula ben panjenengan, maka diberikanlah suatu buku petunjuk. Kitab suci Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang terjadi kepada umat, bada umat rosak, manusia rosak, becek kalaban Al-Quran. Sesuaikan dengan petunjuknya. Maka insya Allah akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, akan menjadi manusia yang bahagia dunia akhirat. Para hadirin wal hadirat sifatan kula muljaki. Untuk menjadi manusia pribadi sebagus, keluarga sebagus, jangan sampai jauh-jauh dari Al-Quran. Baca. Yang namanya petunjuk bisa menjadi petunjuk, syaratnya harus 3. 1 dibaca, nomor 2 dipahami, nomor 3 diterapkan atau dipraktekkan. Nika buku petunjuk napa boy saya pertama kudu baca. Mau tak baca oni ngagam. Kudu baca. Ketika dibaca, pahami apa maksud daripada petunjuk ini.
Nomor telok, ketika kita sudah paham baru kita praktekkan. Al-Quran sama negajukan orang montrok lah petunjuk. Langkah pertama baca Al-Quran. Napa boleh mungkin nika tepat malam Ramadan, bulan Ramadan merupakan syahrul Quran. Jangan sampai kita lupa untuk membaca Al-Quran. Iki napa iki? Kenjek kalak Ramadan melolo. Di bulan Ramadan harus kita juga baca. Dalam rumah tangga monteromapan, rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Jangan lupa Al-Quran harus dibaca di dalam rumah kita. Jangan sampai lupa. Ibu, bapak, anak, aneka pada saling netenin. Bapak nekuk Quran, ibu nekuk Quran, anak nekuk Quran. Mon bedekai nekuk Quran, nyai nekuk Quran. Saling teteni. Mari kenikah kain soro maca gade si sepuan. Bian ki maca a'udzubillahi minasyait tegur benanaan ki patabbil a'udzubillah a'udzubillah ar-rahman bani ar-rahman nika saling maca saling malain dengan tajwid nika luar biasa keharmonisan dalam rumah tangga. Selake ketika maca sebini yang memperbaiki bacaan saling teteni tetapi per orang minimal kudu di Quran. Benih satu keluarga, satu kakak, Quran setong, kebenyain, satu untuk semua. Dan kadang sela Al-Quran oleh mas kabin, sabuk nengi combok ndak kerambung. Tak buka saka, huru depak ke Ramadan, buka. Kenika tak full 1 bulan, paling kun bila pan oleh pencerahan nganika, huru isari Quran, dem Quran korola. Cok toron, ikan rap-rap, ikan naparung sebenarnya. Jadi memang harus kita hadirkan. Kalau pengen rumah kita penuh barokah, penuh rahmat, hadirkan Al-Quran ke dalam rumah kita. Tadarus tidak harus di dalam masjid, tidak harus di dalam musola. Di rumah-rumah kita ciptakan suasana Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dalam tatanan masyarakat, pemerintah Indonesia, kalau pengen menjadi negara yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, harus kita hadirkan Al-Quran kepada setiap warga-warga masyarakat yang ada. InsyaAllah makmur. Kenapa mak kadang bencana sering kemana-mana? Karena tidak ikuti petunjuk. Karena mereka tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari Al-Quran. Aneka yang harus kita saat ini harus kita pikir bagaimana ke depannya kita bisa semangat untuk membaca Al-Quran, memahami serta mempraktekkan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Para hadirin wal hadirat syabatan kula muljaki. Dalam suasana Ramadan seringkali ada tadarusul Quran. Apa yang hikmah di balik tadarusul Quran? Tadarus nika artinya dari bahasa tadarosa ya tadarosu tadarusan. Ini musyarakah. Dalam artian bersama. Kula maus panjenengan mirengajin. Panjenengan maus dan kula mirengajin. Ini kan nyaman tadarosa. Mon membacakan ketibian sobung senetenen. Mon tadaros ini kan banyak melibatkan lebih dari 1 orang, banyak. Ini kan nyaman tadarus. Dan tadarus kak dinto mudah dicontohkan sareng Gusti Kanjeng Nabi. Bukan sesuatu yang baru. Nabi sudah tadarusul Quran. Bukan bid'ah, bukan hal yang baru. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi pernah diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadin nas. Kanjeng Nabi nika termasuk manusia paling lampe, manusia paling dermawan. Sampai daking dermawannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nika sampurna membagi-bagikan uang kepada sahabat yang miskin, yang fakir miskin. Nabi Muhammad ini masih ada tersisa uang 1 keping logam, dirham ataupun dinar. Nabi Muhammad kalau masih tersisa tak nyedot edung dan bu. Ana pak saya pikir siapa sih bekal oleh ya? Pak bede saya tak beri gitu. Karena dilakon ki bede lebih nah kita pikir sampai tak bisa asarin Kanjeng Nabi. Baru kemudian ketika pikir bede saya tak parengakin sobung sakale dengan Kanjeng Nabi buru istirahat. Nih kamu Kanjeng na persis ngampian yu. Andi pese tak nyedot edung. Tak andi pese jen tak nyedoten boleh.
andi bese tak nyedah. Darah momon tandi bese tak nyedah. Bon andi bese tak nyedah. Kira apa sih meliang kok lagu naria. Mobil lebih ada. Sepeda motor lebih ada. Compok mapan. Bese banyak beli apa? Saya pikir melian apa? Kan ini tak nyedah tedung semalam tak nyedah. Tandi bese jangan tak nyedahan boleh. Pelagun saya kebeli ya. Melihat buka reng seborong tandi bese sekali. Pada tak nyedahan mon gula bimbian. Mon Kanjeng Nabi mon andi bese tak nyedah bila tandi bese nyedah. Nika mon Kanjeng na bila nerokna Kanjeng Nabi gula ban panjenengan. Nika Kanjeng Nabi min ajwadin nas, manusia paling lampu. Tapi wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi Muhammad mon neng bulan Ramadan sangat dahsyat, lebih lampu boleh. Di luar Ramadan pun lampu, dengan bulan Ramadan lebih luar biasa, lebih lampuan boleh. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Dan lebih lampu Kanjeng Nabi ketika dijumpai oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan Jibril ini yudarisuhul Quran, sedang tadarusan dengan malaikat, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mon Kanjeng Nabi darusan naban malaikat Jibril. Dua-duaan Kanjeng Nabi maos, malaikat Jibril merengakir. Malaikat Jibril maos, Gusti Kanjeng Nabi merengakir. Ini Kanjeng Nabi luar biasa, setiap Ramadan pasti ada tadarus. Maka ini adalah satu contoh yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tadarusul Quran. Kemudian apa hikmah yang ada di dalam tadarusul Quran? Yang pertama, hikmahnya adalah mendapatkan pahala yang luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Kanjeng Nabi pernah ada Al-Quran man qara'al harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dari huruf-huruf Al-Quran, maka orang tersebut mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf caipun Gusti Kanjeng Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, enggak. Bal alif harfun, lamun harfun, wal mim harfun. Berarti mun maca alif lam mim kencerna telobo. Keng cek kali cek pun tut alif lam mim lolom ya. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, berperlah. Ibeni ngaci nyaman ngicung je. Nun, dah berada timur, nun. Ada apa ada iya ben? Ngaci korek, ada sebolor lah. Ice pakala nun nam lo banyak Quran menikun non melolo. Jadi ini maksud Nabi Muhammad ini bukan secara kuantitas. Artinya apa? Menjadi penyemangat bagi kita bahwa satu huruf nilainya 10. Itu kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan tidak 10. Berapa? Ila sab'i mi'ati di'fin. Bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kalau satu pahalanya 700, kalau 3 berarti bitong tibi. Mun pas sajus, aku mon pas 30 juz tak cukup kalkulator si meto ngabe. Ongguan tak cukup. Karena saking banyaknya, kenapa kok dilipat gandakan? Barokan syahrul Ramadan. Para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk al-Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i kana Syafi'iyu idza kana fi Ramadan yakhtimul Quran 60 khatmah. Imam Syafi'i mon pon masuk bulan Ramadan ngatamaki Al-Quran nikah sabite kali hataman. Sabite kali Pak. Berarti dalam satu hari satu malam berapa? 2 kali. Siang hatam berapa? 30 juz. Malam 30 juz. Berarti 2 satu malam. Satu hari satu malam. Mon 30 are sebitek 60 kali. Nikah mon Imam Syafi'i. Mon umat tah Nabi Muhammad mangken benih 30 juz. 3 juz. Juz apel, juz melon, juz avokat. Mula Ramadan dah ingki buka juz apel.
Sahur jus melon nyaman pada telo jus kia. Tetapi mon Kanjeng Nabi, sahabat ini adalah orang-orang didikan Rasulullah, sahabat tabi'ut tabi'in. Semuanya ketika Ramadan datang hatamkan Al-Qur'an sampai luar biasa 60 kali. Kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan hatam 30 kali. Berarti sehari sekalian sebulan 30. Ketika Ramadan digenjot lagi menjadi 60. Ini kak ulama. Makanya paling tidak walaupun tak sampai sebitak, aku lebih impian hatam sekalian sebulan Ramadan. Alhamdulillah mon hatam ni. Tahun yang mon kanto insyaallah hatam kakapi telo jus. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kesempatan para tretan. Karena sombong boleh, Ramadan ini setiap tahun pasti datang. Mon ki ada tos tahun datang. Tak bangki kula impian. Mon Ramadan bagun datang. Kula impian takut tak kajepo. Kan iki. Jangankan tahun datang, makin nih ke Ramadan kare separo. Saya rasa kok jak nyampe nutut sampai akhir. Siapa yang bisa menjamin umur kula ben panjenengan sampai akhir Ramadan? Tidak ada yang menjamin. Tak boleh separuh kemarin ba'alha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas tahun datang, jauh gelu. Oleh karena itu, mumpung kesempatan ada di depan mata kita, kesempatan ada di hadapan kita, ini kita harus manfaatkan. Harus kita semangat. Dabuna Kanjeng Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama Ramadan, siapa orang yang qama Ramadan, melakukan qiyam Ramadan. Al-Imam Sahibul Subulus Salam, beliau mengatakan, maksud qiyam Ramadan adalah qiyamul layaliha, musalliyan aw taliyan. Orang yang melakukan bangun ibadah di bulan Ramadan ini bisa dengan menggunakan musalliyan, salat di malam Ramadan. Dalam kata ulama yang dimaksudkan salat qiyam adalah salat tarawih. Alhamdulillah kita tadi sudah melakukan salat tarawih. Ini qiyam Ramadan. Karena tarawih hanya bisa kita dapatkan hanya di bulan suci Ramadan. Pampian bulan sabel tarawih apa pian? Ini hanya khusus di bulan Ramadan. Makanya pecakang tarawih ini kan pecakang. Jangan hanya ada-adaan melolo. Sampai ke budi akhir harus kita semangat. Yang kedua, dengan talian, dengan cara apa qiyam Ramadan? Membaca Al-Qur'an. Karena di bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ini hikmah pertama apa? Banyak pahala dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, hikmah tadarusul Quran yang kedua adalah untuk menjadi penawar obat menenangkan hati kula ban panjenengan dengan tadarusul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan aku turunkan dari Al-Qur'an wa shifa. Ada di situ ayat Al-Qur'an yang merupakan syifa. Apa? Penawar, obat. Al-Qur'an ini ka obat. Mun beda orang ate na sompek, pikiran na sompek, ate gelisah, obati dengan Al-Quran. Mon beda tengkalako na orang nikah tak karuan, kacau balau, pokok celeng, coba obati dengan petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran adalah syifa, merupakan penawar segalanya. Montero beresa iobatin, obatilah dengan Al-Quran. Di samping Al-Quran di situ ada syifa, rahmah, ada kasih sayang Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Moga-moga kula pun panjenengan sedaja lepas semangat maos Al-Quran. Amin Allahumma. Ini yang kedua. Yang ketiga, hikmah daripada tadarusul Quran di bulan suci Ramadan ini. Hikmahnya adalah kita ini akan mendapatkan syafaah daripada Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat untuk memberikan syafaah, pertolongan kepada ashabul Quran. Siapa yang dimaksudkan ashabul Quran?
orang sebenarnya tak pernah locot dari Al-Quran. Yang maksud tu benih teng-teng melolo yang tak baca. Maksudnya hanya selalu dekat dengan Al-Quran. Mungkin kalau teng-teng melolo sahabat nang ikut je. Tak baca lah pada wei. Yang dimasukkan ashabul Quran adalah orang-orang yang selalu dibasahi lisannya membaca Al-Quran dan juga menggali petunjuk-petunjuk hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Ini ashabul Quran akan diberikan syafaat. Karena yang nanti akan memberikan syafaat itu tidak hanya Rasulullah. Kalau Rasulullah syafaat pasti. Yang kedua Al-Quran akan memberikan syafaat. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Atas izin Allah. Semuanya orang-orang hal apapun akan bisa memberikan syafaat atas izin Allah. Di antaranya juga adalah Al-Quran diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang dekat dengan Al-Quran. Ini adalah syafaatnya Al-Quran. Yang kedua, yang keempat, hikmah daripada tadarusul Quran ini adalah untuk mengisi kekosongan hati kita. Ingin mengisi agar supaya hati kita ini tidak kosong dari Al-Quran. Rasulullah juga bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya manusia mon atena sekosong dari Al-Quran, sedikit pun tidak ada Al-Quran di dalam hatinya, maka orang kenika atena diibaratkan rumah yang kosong. Coba mentak partaja pancingan mon bede Roma rajo kosong sebung orang sekali abit tak ya kenengin, kira-kira esen apa dulu? Jin, setan, gendruwo, coba kan nih kak, angker. Kenapa? Tidak ada penghuninya. Coba kalau ada penghuninya, apalagi di dalamnya dibacakan Al-Quran, seteja nanyengke. Siapa nih kajukan ateh, mon orang nih kata toman maus Al-Quran, hatinya akan kosong dari Al-Quran. Mon pon kosong adena dari Al-Quran akan diisi dengan sifat-sifat yang jelek. Ada iri, dengki, hasud. Nih kak coba kapi nih kak. Coba ada noreng nih kak. Bedoreng, rasanin, tepaan puasa, kebentah. Sobung bendera, ketika bedo orang sobung bendera orang lain, orang kenika sudah dipastikan jauh daripada Al-Quran, hatinya tidak berisi dengan Al-Quran. Ini gak penting pada tadi. Bedereng koros salah, bedereng lempo salah lagi ya, bedereng seksi salah, bedereng tengki salah, pokoknya salah kapin. Saya bener dari rumah, tak tahu abain melulu saya bener. Berarti dalam hatinya itu ada penyakit dan ini bisa diusir dengan Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir dengan Allah tidak hanya dengan alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah. Dengan Al-Quran itu juga ada nilai zikir, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu langkah agar kita bisa mengisi hati kita dengan Al-Quran. Kadang beda compok, ketenangan ini dirasakan oleh hati. Beda salah setong compok kadang mewah luar biasa, megah, lantai berapapun mewah luar biasa. Kadang ada satu tamu itu ketika datang ke rumah itu dia kurang tenang jiwanya, hatinya kurang tenang. Saya itu masuk ke rumahnya Fulan bin Fulan, nyampe di sana kok saya tidak tenang ya, kenapa? Lebih saja di penduduk dari rumah itu kurang disemarakkan, kurang diramaikan rumah itu dengan Al-Quran. Penduduknya juga jauh dengan Al-Quran. Tapi kadang sebaliknya ada rumah sederhana biasa dari bidik, menjaan maduran bidik, dari pereng, dari kaju, biasa-biasa. Bukan keramik, apalagi marmer, apalagi granit, tapi tanah. Tapi ketika ada orang yang datang, kadang terasa adem hatinya. Saya itu kok hadir ke rumahnya Fulan itu tenang, walaupun rumahnya sederhana. Berarti yang dimaksudkan ketenangan dalam rumah itu bukan karena mewahnya, tapi karena di dalam rumah itu selalu diramaikan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita ciptakan suasana tadarusul Quran, tidak hanya di masjid. Contohnya, masjid selalu dibuat untuk ibadah, maus Quran. Saya orang sompek masuk ke masjid. Tenang gak kap? Masuk ke masjid tenang. Kenapa? Karena memang tempatnya untuk satu kebaikan.
Compok sani kajukan. Panjenengan mon compok enterom matenang agak orang seberelang compok kenika. Harus kita ramaikan dengan ibadah, ramaikan dengan pembacaan Al-Qur'an. Yang terakhir, hikmah daripada tadarusul Quran adalah apa? Menjalin silaturahim. Menjalin ukhuwah. Karena yang tadarusul Quran di masjid ini lebih dari satu. Tetangga sebelah sana hadir, yang sebelah sana, yang sebelah sini, yang sebelah sana hadir, berkumpul, kemudian bertemu. Saling membaca Al-Quran satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Ini hikmahnya. Kita untuk merajut persaudaraan dan bermasyarakat, tetangga-tetangga saudara semuanya akan begitu akrab dengan adanya tadarusul Quran. Oleh karena itu, mari kita di momen ini tanggal 17 Nuzulul Quran kita jadikan sebagai momen untuk meningkatkan semangat kula panjenengan untuk bisa terus membaca Al-Quran. Lewat bulan Ramadan, bulan Syawal harus kita tetap galakkan semarak untuk membaca Al-Quran. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan maunah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sisa bulan Ramadan yang ada, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Lepas bulan Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah, mendapatkan rahmat, keberkahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin cukup sekian saka ditoh dari Abdina. Matur sekelangkong atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.